Pengantar studi fikih. Fikih adalah salah satu cabang keilmuan di dalam Islam yang mempelajari tentang hukum Allah yang berhubungan dengan segala cara hukum amaliyah yang mengenai amaliyah. Sumber fikih itu ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Ruang lingkup fikih itu meliputi fikih ibadah, fikih muamalah, ahwalus syarhiyah, dan ukubah. Serta tujuan fikih adalah menerapkan hukum syariah terhadap perbuatan mukallaf. Urgensi mempelajari fikih sebagai upaya mencapai ibadah, menambah nilai pahala, menumbuhkan sikap toleransi, dan menghindarkan perpecahan. Studi fikih adalah salah satu cabang keilmuan yang mempelajari fikih secara kesejarahan, perbaikan, dan perkembangan. Ruang lingkup mempelajari fikih itu meliputi fikih Islam, mempelajari mazhab dalam fikih, sumber-sumber fikih, sistem hukum dalam fikih, serta perkembangan fikih. Kemudian, periodisasi fikih. Periodisasi fikih ini dibagi menjadi beberapa periode, yaitu periode Nabi Muhammad atau periode Rasulullah, periode sahabat, periode tabi'in, periode mazhab, dan periode kemunduran, serta periode kebangkitan sampai sekarang. Yang pertama yaitu periode Rasulullah. Disebut periode pertama yang berlangsung ketika Rasulullah berada di Makkah sekitar 12 tahun dan ketika Rasulullah berada di Madinah sekitar 10 tahun. Pada periode ini hukum Islam meliputi Al-Quran dan hadis. Periode yang kedua yaitu periode sahabat, dimulai setelah Rasul wafat sekitar 30 tahun. Periode ini dibagi menjadi periode sahabat senior, sahabat kecil, tabi'in senior, dan tabi'in senior. Sumber fikih pada periode ini ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Kemudian periodisasi tabi'in ini berlangsung ketika pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, kurang lebih sekitar 100 tahun. Perkembangan fikih pada masa ini meliputi amul jamaah, kemunculan sekte Khawarij dan Syiah, kemunculan ahlu hadis, dan ra'yi. Periode mazhab yaitu berlangsung kurang lebih 250 tahun pada awal abad 2 Hijriah sampai 4 Hijriah. Perkembangannya meliputi berdirinya Daulah Abbasiyah serta jatuhnya Daulah Umayyah. Setelah jatuhnya Daulah Umayyah, pada periodisasi ini ada beberapa perkembangan fikih, yaitu gerakan ilmu semakin kuat, kodifikasi hukum dan mazhab, serta munculnya beberapa ahli fikih. Periode kemunduran yaitu ditandai dengan anggota-anggota Islam yang terpecah menjadi anggota-anggota negara Islam yang terpecah menjadi negara kecil, munculnya taklid, dan tidak ada syariat yang membatasi penuturan fatwa. Kemudian periode kebangkitan sampai sekarang ditandai dengan munculnya majalah Al-Ahkam Al-Awliyah, serta muncul berbagai pemikiran tentang pemanfaatan pendapat di seluruh mazhab sesuai dengan kebutuhan zaman. Kemudian karakter dan keistimewaan fikih. Dasar-dasar fikih adalah wahyu. Hal ini karena fikih bersumber dari Allah Ta'ala, yaitu berupa Al-Quran dan hadis. Tujuannya yaitu memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi seluruh dunia. Manfaat hukum fikih ini lebih dihormati dan ditaati daripada hukum-hukum yang lainnya. Fikih sebagai pengantar untuk hukumnya, adanya pengaruh yang mengsugesti secara kuat, adanya komitmen keadilan yang mendatangkan pahala di dunia maupun di akhirat. Balasan fikih bersifat dunia dan akhirat. Ini menuntun manusia untuk melakukan atau melaksanakan kewajibannya terhadap sesama manusia serta kewajibannya terhadap Allah. Pahala yang disajikan nanti berupa surga serta dosa yang disajikan berupa neraka. Fikih memiliki sifat kolektivisme, artinya secara bersama atau gabungan. Tujuannya tidak hanya memperbaiki individu tetapi memperbaiki masyarakat. Fikih ini bersifat kolektif dan rahmatan lil alamin. Selanjutnya, fikih bersifat dinamis, maksudnya yaitu fikih senantiasa menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Tujuan dari fikih yaitu menciptakan stabilitas masyarakat. Demi kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan umum lebih diutamakan dari kemaslahatan individu. Pembagian fikih dan cabang-cabangnya. Kandungan fikih ini menjadi landasan perilaku seseorang dari segala hubungan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Sikap ahli fikih itu ada yang mengabaikan dan ada yang mengumpulkan topik. Skema pembagian fikih menurut Hanafi dan Syafi'i. Menurut Hanafi dibagi menjadi 3, yaitu fikih ibadah, muamalah, dan ukubah. Dari Syafi'i itu dibagi menjadi ibadah, muamalah, pernikahan, dan ukubah. Berdasarkan pada perbedaan urusan akhirat. Tujuannya yaitu mewujudkan rasa syukur, mendekatkan diri kepada Allah, serta meraih pahala di akhirat. Tujuan muamalah yaitu menuaikan kemaslahatan masyarakat yang beragam. Fikih dan cabang-cabang dalam cabang-cabang undang-undang itu meliputi Qanun al-Khas, Qanun al-Murafat, Qanun al-Ad-Dauli al-Khas, dan Qanun al-Am. Yang terakhir yaitu asas tasyri' secara umum. Yang pertama, tidak memberatkan dan menghilangkan kesukaran. Contohnya seperti qashar sholat, kemudian keringanan puasa bagi orang yang sakit, merealisasi keadilan secara komprehensif. Syarat Islam, undang-undang positif terdapat dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 90, An-Nisa ayat 58 dan ayat 35, serta surat Al-Maidah ayat 8.